Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resvina Nabila dengan NIM E1111241071. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran aktor internasional dalam global governance di era globalisasi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Internasional yang diampu oleh Bapak Posmanto Marbun, SIPMA. Baik, saya akan langsung ke pembahasannya. Coba kita bayangkan sebentar, kenapa masalah yang terjadi di suatu negara bisa berdampak ke seluruh dunia. Contohnya saat pandemi COVID-19. Virus yang muncul di satu wilayah, tetapi dalam waktu yang sangat singkat, hampir seluruh dunia terkena dampaknya. Mulai dari ekonomi menurun, perdagangan terganggu, pendidikan berubah, bahkan aktivitas sehari-hari juga ikut berubah. Hal yang sama juga terjadi pada perubahan iklim, perang, krisis ekonomi, sampai kenaikan harga pangan di dunia. Semua itu menunjukkan bahwa dunia saat ini sudah saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Disinilah globalisasi memainkan peran yang penting. Namun ketika dunia menjadi semakin terhubung, muncul pertanyaan besar. Siapakah yang sebenarnya mengatur kerjasama dunia? Apakah hanya negara atau ada aktor lain yang ikut berperan? Nah, melalui presentasi ini saya akan membahas mengenai peran aktor internasional dalam global governance di era globalisasi. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu globalisasi. Secara sederhana, globalisasi adalah proses yang membuat dunia menjadi semakin terhubung dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, teknologi, sosial, dan juga budaya. Perkembangan internet, media sosial, perdagangan internasional, dan transportasi modern membuat hubungan antar negara menjadi lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Sebagai contoh, produk yang kita gunakan sehari-hari mungkin dibuat dari berbagai negara. Handphone yang kita pakai bisa saja dirancang di Amerika, diproduksi di Cina, dan digunakan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara-negara saat ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Namun, globalisasi tidak hanya membawa dampak positif. Ini menunjukkan bahwa negara-negara saat ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Globalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, kejahatan internasional, konflik, pandemi, dan juga ketimpangan ekonomi. Karena masalah-masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, maka dibutuhkan suatu kerjasama global yang disebut dengan global governance. Global governance dapat dipahami sebagai proses kerjasama internasional dalam mengatur berbagai masalah global tanpa adanya satu pemerintah dunia yang mutlak berkuasa. Artinya di sini adalah dunia tidak memiliki satu pemerintah global, tetapi berbagai aktor internasional bekerja sama untuk menciptakan aturan, kebijakan, dan solusi terhadap permasalahan dunia. Dalam global governance, terdapat beberapa aktor internasional yang memiliki peran penting. Aktor pertama adalah negara. Negara tetap menjadi aktor utama dalam hubungan internasional karena memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan melakukan kerjasama dengan negara lain. Melalui diplomasi dan perjanjian internasional, negara dapat bekerja sama dalam bidang perdagangan, keamanan, kesehatan, dan juga lingkungan. Contohnya, berbagai negara bekerja sama melalui perjanjian iklim untuk mengurangi emisi karbon dan mengatasi pemanasan global. Namun, negara tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, muncul aktor kedua, yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan juga kerjasama global. Contohnya yaitu seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal sebagai PBB, yang berperan dalam menjaga perdamaian dunia dan juga membantu penyelesaian konflik internasional. Selain itu juga ada World Health Organization atau WHO yang berperan dalam menangani masalah kesehatan global, terutama saat pandemi COVID-19. Kemudian ada WTO atau World Trade Organization yang mengatur perdagangan internasional agar berjalan lebih teratur dan juga adil. Organisasi-organisasi ini membantu negara-negara untuk bekerja sama dan mencari solusi bersama terhadap masalah global. Selanjutnya ada perusahaan multinasional atau MNC.
Di era globalisasi, perusahaan multinasional memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi dunia. Perusahaan seperti Apple, Google, McDonald's, dan Toyota beroperasi di banyak negara dan mampu mempengaruhi pasar global, investasi, bahkan budaya masyarakat. MNC juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Namun, di sisi lain, perusahaan multinasional kadang dianggap terlalu dominan dan dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara demi kepentingan bisnis mereka. Selain negara dan perusahaan, ada juga NGO atau Non-Governmental Organization serta masyarakat sipil global. NGO adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Contohnya seperti Greenpeace yang fokus pada isu lingkungan dan Amnesty International yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Organisasi-organisasi ini berperan dalam menyuarakan kepentingan masyarakat global dan mengawasi kebijakan internasional agar tetap memperhatikan nilai kemanusiaan. Meskipun global governance memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah adanya ketimpangan kekuasaan antara negara maju dan juga negara berkembang. Negara besar seringkali memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan internasional. Akibatnya, kepentingan negara kecil terkadang kurang diperhatikan. Selain itu, konflik kepentingan antar negara juga sering menghambat kerjasama internasional. Sebagai contoh, dalam isu perubahan iklim, masih banyak negara yang memiliki perbedaan kepentingan terkait kebijakan lingkungan dan juga ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa global governance masih menghadapi berbagai hambatan dalam menciptakan kerjasama global yang benar-benar adil dan juga efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah membuat dunia menjadi semakin terhubung dan saling bergantung. Akibatnya, berbagai masalah global tidak lagi bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, global governance menjadi sangat penting sebagai bentuk kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan global. Dalam proses tersebut, terdapat berbagai aktor internasional yang memiliki peran penting, seperti negara, organisasi internasional, perusahaan internasional, dan juga NGO. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, akan tetapi kerjasama global tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan juga kesejahteraan dunia di era globalisasi ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.